kan launching ya, pelibatan penyuluh agama di stunting. Nah ini kan kenapa penyuluh agama penting misalnya di stunting? Karena ternyata di masyarakat banyak berkembang mitos. Saya kira Pandeglang termasuk ya. Banyak mitos kalau hamil nggak boleh makan apa segala macam gitu. Iya. Nah, negara butuh minta penyuluh agama turun di stunting. Bagaimana penyuluh agama menjelaskan pentingnya 1000 hari 1000 hari kehidupan sejak hamil ya. Berarti sampai 2 tahun lah kira-kira ya. Itu pentingnya bagaimana asupan gizi mempengaruhi perkembangan otak, fisik dan lain-lain. Pakai bahasa agama. Kalau kiai-kiai yang turun, penyuluh-penyuluh agama yang turun, pakai dalil-dalil kira-kira gitu, masyarakat akan lebih mudah dan lebih yakin untuk pentingnya 1000 hari kehidupan pertama, kira-kira begitu, untuk mencegah stunting. Saya sih yakin beberapa lembaga dan semua itu sudah menyadari bahwa pentingnya penyuluh agama. Kita kerjasama dengan Densus 88, dengan BNPT, dengan Kominfo, saya kira ada di sini menjadi informasi publik ya. Hari ini dengan BKKBN dan Setwapres soal stunting, dengan Kemenkumham penyuluh agama turun di lapas-lapas, penyuluh agama turun di anak-anak jalanan segala macam ya. Banyak lembaga-lembaga yang terus ingin bekerja sama bagaimana penyuluh agama bisa membantu program-program lembaga, stakeholder dan program-program negara. Kehadiran kita sudah cukup dirasa penting. Saya nggak yakin kalau 2023 kita dihapus. Saya nggak yakin. Tapi upayanya mesti kita lakukan. Hampir semua tupoksi Kementerian Agama itu di penyuluh agama. Multi talent. Yang melakukan pendampingan terorisme penyuluh agama. Yang turun-turun ke lapas penyuluh agama. Agen moderasi beragama penyuluh agama. Janda-janda tua urusan penyuluh agama. Pokoknya semua urusan kita. Bukan bukan merendahkan yang lain ya kan. Penghulu kan nyatakan aja kan. Apalagi kita yang PNS ini, yang di kantor kerjaannya mau ngopi rokok ya kan? Tapi hampir semua kerjaan-kerjaan yang bersentuhan dengan masyarakat penyuluh agama. Ada nabi palsu penyuluh agama yang dicari, ada aliran sesat penyuluh agama, ada terorisme penyuluh agama, semua hampir narkoba, HIV segala macam ya. Penyuluh agama ini semuanya jadi hampir tupoksi-tupoksi yang ekstrim, yang berat gitu dilakukan oleh penyuluh agama, dan ini terus kita tegaskan hampir di seluruh Indonesia. Penyuluh terus membuat dakwah di media sosial, bikin flyer-flyer, bikin walaupun belum semua. Tapi terus kita lakukan, terus kita bergerak, tagar kita penyuluh bergerak ya. Terus kita bergerak, tunjukkan bahwa penyuluh agama ini penting hadir buat negara ini. Tunjukkan bahwa penyuluh agama ini benar-benar punya kontribusi terhadap negara dan program-program negara. Moderasi beragama, kerukunan, radikalisme semuanya. Zakat, wakaf, keluarga sakinah. Hampir semua tupoksi-tupoksi Kementerian Agama itu penyuluh agama, dan dasar luar biasa. Jadi upaya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan bersurat resmi kira-kira begitu nanti dari Menteri Agama ke Menpan agar khusus pengecualian penyuluh agama untuk tidak dihapus di November 2023. Saya kira selain upaya-upaya administrasi dan birokrasi, ya penyuluh agama bantu doa dengan cara apapun lah, saya kira gitu ya. Tapi yang paling penting adalah
Ini kan isunya rame ya. November 2023 hampir seluruh honorer mesti dihapus. Nah saya kira ini waktunya sampai November 2023 kita mesti serentak menunjukkan kinerja. Bukan hanya proses-proses administrasi, tapi bagaimana menunjukkan kinerja kita yang luar biasa. Ya terutama ya kita main di segala lini lah, medsos apa segala macam. Semua kegiatan-kegiatan penyuluh yang keren, yang kreatif, yang inovatif, yang punya jelas kontribusinya terhadap masyarakat dan negara, ayo kita tagarkan, ayo kita ramaikan. Sambil kita terus berjuang bagaimana eksistensi penyuluh agama ini memang sangat penting buat negara. Kalau ini dihapus, nanti muncul nabi-nabi palsu. Oh, ancam. Kira-kira gitu ya. Teroris, radikalisme, kira-kira gitu ya kan. Iya, karena memang itu kinerja kita lah yang mari kita tunjukkan ke seluruh stakeholder, Kemenpan, Kebappenas, Kementerian Keuangan, kita ada dan hadir. Itu soal bagaimana ya. Saya keren apresiasi kompak ya. Kita kompak, kita satu suara, kita berjuang bersama. Karena kita di pusat misalnya sebagai regulator dan juga nggak ada apa-apanya kalau tanpa apa yang dilakukan teman-teman. Yang keren, program-program yang kreatif, yang inovatif yang teman-teman lakukan, kalau tidak diupload di media sosial, kalau kita tidak dikasih tahu, ya orang nggak tahu kira-kira gitu. Tapi kalau terus kita serentak bergerak, ya kan, semuanya kita 50.000 orang. Kalau satu orang satu aja berarti ada 50.000 video kreatif inovatif misalnya. Apalagi kalau satu penyuluh 8 kan ya? 8. Satu orang 8 kali dalam sebulan. Mari kita ramaikan program-program yang kreatif inovatif gitu. Dan ini kita sambut aja dulu kuota berapapun nanti 8.000 9.000 ini ketika penyuluh agama kita ambil aja dulu. Sambil terus kita berjuang lagi tahun 2023, 2024 segala macam. Saya yakin negara memikirkan bagaimana skemanya lah kira-kira. Bagaimana ini apa sih? Karena begini memang dari dulu 500.000 tidak manusiawi. Hari ini 1 juta juga tidak manusiawi. Apalagi di Indonesia Timur yang harus seberang laut, seberang hutan, ketemu macan apa segala macam tengah-tengah hutan ya. 1 juta ini nggak manusiawi. Tapi mobil mewah-mewah loh yang parkir saya bingung juga. Yang itu 1 juta. Ini kayaknya pakai ini ya, jadwal hotip nih, leasing mobil. Iya tapi ternyata 1 juta berkah, ya kan? Ternyata 1 juta luar biasa gitu. Apalagi 8 juta. Aja gitu 1 juta ya. Kayak kan jadwal hotip full setahun ya kan, belum undangan kematian, mandiin orang meninggal apa ya. Banyak kalau ini ya. Sangat luar biasa Pak. Iya. Ini kita jadi menempel nggak manusiawi lah kira-kira gitu. Orang dibayar 1 juta sebulan dengan beban tugas yang berat gitu loh. Beban tugas yang luar biasa, hampir semua di pundak penyuluh agama. Maka skemanya adalah terus bagaimana menghapus honorer semuanya bisa masuk dalam ASN. Kalau tidak P3K. Kalau P3K ya lumayan. Saya ada rinciannya 3 aja bisa 7 jutaan. Tapi juga kan keuangan negara, iya, lagi bangun IKN, lagi banyak pembangunan kita. Nah, maka sebenarnya yang menarik buat negara adalah bagaimana penyuluh-penyuluh agama punya kontribusi terhadap
program-program prioritas negara. Ada pemberdayaan ekonomi umat. Bagaimana meminimalisir orang miskin, miskinan ya di Indonesia. Saya kira penyuluh agama sebenarnya punya peluang gitu untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Kalau semuanya jadi satgas zakat kira-kira gitu di kampungnya masing-masing, lalu mendata potensi zakat, lalu sosialisasi zakat, lalu zakat dibayarkan ke apa namanya, tahu nggak itu? PZ. Lalu hasil dari zakat masyarakat dikumpulkan di UPZ KUA, hasilnya itu dilakukan pemberdayaan ekonomi umat buat masyarakat juga dengan program berkurangnya orang miskin sehari satu aja. Dan Medan lagi studi banding ke sini Pak. Oh, Medan lagi di sini. UPJS, Provinsi Banten. Itu karena potensi zakat kita 400 triliun. Kalau misalnya ini semua masyarakat ada kesadaran, bayangkan kalau penyuluh agama jadi satgas zakat dan KUA menjadi UPZ, wah teman-teman bisa tahu potensi orang miskin di kecamatan masing-masing kan, bagaimana melakukan pemberdayaan ekonomi. Saya kemarin ke Banyumas, itu ada program ayam poligami, 1 jantan 4 betina. Itu kan murah ya kan? Ayam jantannya 1, betinanya 4, dikasih tuh ke keluarga-keluarga miskin. Itu kan jadi telur ya kan, telurnya bisa dijual, bisa dimakan apa segala macam ya kan. Keren juga gitu ya kan, sederhana ya kan. Ya paling ayam 200.000, 4 ya kan. Hah? Tapi apa program itu keren lah itu. Ayam poligami. Atau misalnya program negara itu sekarang radikalisme moderasi beragama. Ini penting. Kenapa moderasi beragama menjadi program prioritas negara? Jadi kita ini sebenarnya semuanya rukun. Kita damai, kita biasa hidup berdampingan dengan beda suku, beda agama, semuanya. Tapi faktanya hari ini ada kelompok kecil yang cara beragamanya ini ekstrim. Ada kelompok yang mengklaim kebenaran, gua doang yang benar, yang lain salah. Ada kelompok yang nyalah-nyalahin keyakinan orang atau ritual orang. Ada kelompok yang membid'ahkan itu, nah itu udah bahaya. Kalau menganggap saya paling benar, semuanya salah, semuanya kafir. Ini kecil, kelompok ini kecil. Ada cara beragama yang anti negara. Negara ini dibilang togut, negara ini dibilang karena berdasarkan Pancasila. Ada kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Ada, tapi kecil. Ada lagi cara beragama yang pakai kekerasan itu, yang apa? Ngebom, apa segala macam. Atas nama Tuhan, pakai Allahu Akbar terus melakukan bom bunuh diri. Bawa-bawa nama Tuhan. Kelompok ini kecil. 3 kelompok ekstrim ini kecil. Tapi kalau ini dibiarin, kalau kita diem aja, kalau kita tidak bergerak, ini tidak mustahil membesar. Kalau kelompok ini membesar, negara terancam. Jadi moderasi beragama ini, kita kenapa terus penyuluh agama mesti semuanya moderat, penyuluh agama mesti terus mensosialisasikan pentingnya cara beragama yang damai, cara beragama yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Kalau ente beragama atas nama agama terus melakukan kejahatan terhadap orang, percuma. Karena agama, tidak ada satu agama pun untuk yang mengajarkan untuk menyakiti orang, apalagi membunuh, apalagi apa segala macam. Nah itu
pentingnya kenapa penyuluh agama. Itu ujung tombaknya penyuluh agama. Kenapa penyuluh agama mesti semuanya moderat, mesti terus mengkampanyekan moderasi beragama ke seluruh masyarakat. Mari kita minimalisir, mari kita jaga bahwa Indonesia ini NKRI Pancasila sudah final. Mari kita toleran, mari kita hargai sesama, mari kita hidup bersama berdampingan dengan semua kelompok agama, semua kelompok masyarakat. Gak usah saling nyalah-nyalahin, gak usah saling menyerang, gak usah bikin konflik, kira-kira gitu. Nah ini juga penting bagaimana terus menunjukkan kinerja penyuluh agama bahwa kita adalah agen moderasi, bahwa kita adalah kepanjangan pemerintah terhadap nilai-nilai moderasi beragama yang mesti terus kita gaungkan. Mari kita minimalisir kelompok-kelompok yang ingin memecah belah. Kita tolak kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan Indonesia, kelompok-kelompok yang ingin mengganti Pancasila yang sudah final ini, kira-kira gitu. Tolak itu semua. Itu juga menjadi tugas penyuluh agama. Nah, ini kita gaungkan juga menjadi tupoksi penyuluh agama. Terus kita hadirkan bahwa penyuluh agama ini hadir, bahwa penyuluh agama ini penting buat negara ini, kira-kira gitu. Semakin mampu kita menunjukkan itu, saya yakin kesejahteraannya pasti dipikirin negara. Saya yakin kalau kita mampu menunjukkan itu, P3K itu gak sulit lah. Kuotanya akan semakin banyak dan akan dipermudah, kira-kira begitu. Nah ini yang apa namanya penting. Nah hari ini hari pendataan P3K, ikut saja semuanya. Besok sebentar lagi ada pendaftaran P3K, ikut saja. Nanti biar waktu yang menjawab, kira-kira gitu. Karena saya yakin kekuatan doa kiai dan lain-lain bisa ya. Ikut aja. Nanti seleksi berkas itu ada di KNW. Setelah itu baru CAT. Nah ini yang paling penting, harus mampu menaklukkan CAT. CAT ini yang pakai komputer itu loh, ada 100 soal, habis selesai isi ketahuan tuh, betul 50, betul 10, gitu. Gak ada yang bisa bantu. Kalau itu kuncinya cuma belajar. Taklukkan CAT, kalau mampu menaklukkan CAT, ya proses menjadi P3K. Ada wawancara juga. Tapi jangan sampai kuota yang sedikit dari 45.000 ini tidak terserap, habisin. Sambil kita pikirin lagi nanti 2023, sambil kita pikirin lagi 2024. Sambil kita pikirin lagi yang SMA mau dikemanain skemanya. Sambil kita pikirin lagi. Terus saya yakin lah, gak ada yang sia-sia yang kita lakukan. Gak ada apa-apanya lah kira-kira. Pasti ada jalan lah. Pasti ada jalan yang karena ini lagi orang yang banyak, kiai semua segala macam. Kalau cuma 10.000 atau 9.000 P3K, terus yang 35.000 dihapus, saya yakin pasti ada skema-skema yang terus dilakukan agar ini terus bisa dikasih jalan skema-skemanya. Saya kira itu ininya pengantarnya ya kan. Kalau mau dialog ya silahkan, kalau saya bisa jawab saya jawab, kalau enggak ya baik. Tokoh di sini, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amir. Tadi belum disebut nih Ketua FKPI Provinsi Banten, Ibu Ida Farida ini. Ini bukan melupakanmu bukan ya? Tapi ibaratnya seperti matahari di siang hari jam 12 karena terlalu bersinar jadi nggak kan? Pernah mendengar itu di salah satu kitab betul. Oke. Di Jaka Bandang tuh. Baiklah, tadi kita telah mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Bang Amir. Artinya ternyata ini insya Allah bukan musibah. Ada skenario dari pemerintah barangkali
di satu sisi ingin meningkatkan kesejahteraan, tapi di sisi lain